Selamat datang, hari ini kita akan coba kupas tuntas sebuah materi yang Anda bagikan ke saya. Judulnya Medic AI Prompt Training. Fokusnya spesifik banget ya, gimana caranya memanfaatkan AI untuk manajemen risiko di rumah sakit. Betul. Sumber kita kali ini dari materi promosinya langsung, jadi misi kita hari ini adalah membedah, apa sih yang sebenarnya ditawarkan, ini buat siapa, dan masalah mendasar apa yang mau mereka selesaikan di rumah sakit kita di Indonesia. Anda langsung ke intinya ya. Karena kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan sekedar presentasi soal ayo kita pakai AI. Ini lebih dalam dari itu. Ini semacam proposal untuk pergeseran paradigma. Oke. Jadi ada evolusi dari yang selama ini kita kenal, apa itu risk register manual, yang seringnya statis itu. Yang cuma jadi dokumen ya? Nah, itu dia. Dari situ menuju sesuatu yang mereka sebut AI-driven risk intelligence. Ini bukan cuma ganti teknologi, ini ganti filosofi. Dari reaktif jadi proaktif. Oke. Mari kita mulai dari akarnya. Karena materi ini langsung nembak ke jantung masalah. Ada bagian namanya masalah nyata di RS. Pain statement-nya ya. Betul. Poin pertama, dan ini pasti Anda sering dengar. Risk register atau daftar resiko itu ada tapi mati. Cuma jadi formalitas. Wah, itu cerita klasik. Saya pernah ngobrol sama manajer mutu, dia bilang sambil ketawa getir, "Pak, risk register kami itu artefak suci." Hah? Artefak suci? Iya, dibuat setahun sekali, dicetak tebal, terus disimpan di lemari kaca buat ditunjukin ke surveyor akreditasi. Nah, materi ini kayaknya mau bongkar lemari kaca itu. Persis. Dari artefak jadi instrumen kerja harian. Lalu poin kedua. Risiko baru terasa dampaknya pas ada audit atau TEA. Nah, ini yang lebih sakit. Pas klaim BPJS ditolak. Momen kebakaran jenggot? Tepat. Mahal biayanya. Lalu yang ketiga, sering ada gap antara indikator mutu, PMKP, sama risiko strategis rumah sakit. Kayak jalan di rel yang beda. Dan yang terakhir, yang paling nyambung sama topik kita. AI mungkin udah dipakai, tapi sporadis, sendiri-sendiri gitu. Nggak terintegrasi ya? Betul, nggak ada tata kelolanya. Mungkin ada dokter muda yang pakai ChatGPT buat riset, atau tim IT coba-coba, tapi nggak masuk ke sistem pengambilan keputusan. Poin terakhir itu kuncinya ya. AI sudah dipakai, tapi sporadis. Ini kayak punya mobil balap, tapi cuma dipakai buat ke warung. Haha, analogi yang pas. Jadi gimana kursus ini ngusulin biar mobil balap ini dipakai di sirkuitnya? Apa solusi yang mereka tawarkan? Nah, disinilah cerdasnya pendekatan mereka. Mereka nggak bilang ini masalah teknologi, ini masalah sistem. Ada satu kalimat yang kuat banget di materinya. Apa itu? Medikaya hadir sebagai sistem, bukan gimmick. Sistem, bukan gimmick. Artinya, tujuan kursus ini tuh buat nyambungin titik-titik yang selama ini kepisah. Data PMKP, proses klaim, temuan audit SPI, sama peta resiko strategis direksi. Wow, itu ambisius. Ambisius banget. Ini upaya bikin manajemen risiko jadi semacam sistem saraf pusat operasional, bukan lagi cuma lampiran administratif. Dengan kata lain, mengubah manajemen risiko dari acara tahunan jadi proses harian yang hidup. Oke, ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Buat siapa sebenarnya proses perubahan ini? Targetnya spesifik sekali. Ya, mereka rinci banget ya. Direktur RS, Wadir, Manajer Resiko dan PMKP, tim SPI, Mutu, klaim BPJS, sampai tim IT. Nah, itu bukan daftar acak kan? Mereka itu orang-orang yang ada di persimpangan jalan antara kebijakan, operasional, finansial, sama teknologi. Mereka tahu persis siapa yang pegang kendali. Dan siapa yang kena dampaknya langsung kalau sistemnya gagal? Tepat sekali. Dan ada satu penegasan yang menurut saya berani banget di materi promosi mereka. Dicetak tebal. Ini bukan kursus teori risiko. Ini arsitektur sistem risiko RS plus AI. Nah, itu klaim yang kuat banget. Iya kan? Kayak bilang, kalau Anda cari kuliah, salah tempat. Kalau Anda cari bengkel buat ngebangun sistem, di sini tempatnya. Positioning itu krusial. Ini cara mereka nyaring audiens. Mereka bilang, Anda nggak akan dijejali teori abstrak yang mungkin udah dipelajari pas S2. Melainkan, Anda akan belajar cara membangun sebuah arsitektur. Ini menarik banget buat para manajer yang kinerjanya diukur dari implementasi, bukan dari teori. jadi kayak dikasih cetak biru, perkakas, sama panduan merakitnya gitu ya? Persis. Oke, saya mulai paham masalahnya dan targetnya.
Tapi yang bikin saya penasaran banget dari materi Anda, itu cara mereka membingkai solusinya. Bukan AI assistant, bukan chatbot, tapi Risk Copilot rumah sakit. Apa maksudnya Copilot ini? Copilot itu pilihan kata yang sangat strategis. Artinya AI nggak ngambil alih kemudi, dia duduk di sebelah pilot, manajer, dan dokter sambil ngasih data, analisis, dan peringatan. Sebagai pendukung ya? Betul. Dan kursus ini ngajarin cara bangun Copilot ini lewat 4 komponen utama. AI Risk Analyzer buat analisis data, terus ada AI Risk Scoring buat ngasih prioritas risiko. Otomatis itu? Otomatis. Terus ada AI Early Warning, sistem peringatan dini, dan terakhir fondasinya AI Ready Risk Register. Sebentar, AI Ready Risk Register. Kedengarannya kayak nambahin kerjaan buat staf yang udah sibuk deh. Apa nggak akan ada resistensi besar di lapangan kalau harus ubah format dokumen? Pertanyaan yang sangat valid dan itu kemungkinan besar jadi tantangan implementasi pertama. Tapi kayaknya kursus ini udah ngantisipasi itu. Mungkin mereka nggak akan bilang ini beban tambahan, tapi justru penyederhanaan. Maksudnya? Gini, dengan format yang AI ready, proses update dan laporan yang tadinya manual dan makan waktu berjam-jam bisa jadi otomatis. Jadi argumennya bukan ubah ini demi AI, tapi ubah ini biar kerjaan Anda lebih gampang dan sebagai bonus AI bisa ngebaca. Oke. Menjual manfaatnya dulu, bukan fiturnya. Cerdas. Betul. Nah, di materi ini ada gambar dashboard. Clinical Risk Assessment Dashboard. Kelihatan canggih sih, tapi coba kita bicara praktis. Ambil satu contoh dari situ, misalnya di bagian infection control. Gimana AI mengubah cara manajer PMKP lihat data itu dibanding laporan Excel bulanan? Contoh bagus. Coba kita lihat dashboard itu ya. Di bagian infection control, ada data untuk pasien dan staf. Oke. Nah, di kolom bulan Juni, kelihatan indikator infeksi pada staf tiba-tiba lonjak ke zona merah. Oke, saya lihat. Di sistem tradisional, info ini mungkin baru ketahuan akhir bulan, dianalisis minggu depannya, dibahas di rapat bulan berikutnya. Udah telat kan? Dan pas dibahas pun, perdebatannya jangan-jangan soal validitas datanya. Tepat. Nah, di sistem Copilot ini, pas data itu masuk dan indikator jadi merah, AI Early Warning System langsung terpicu, otomatis. Notifikasi biasa. Lebih dari itu, peringatan itu bisa berupa WhatsApp ke manajer PMKP dan kepala komite PPI, isinya mungkin terdeteksi lonjakan risiko infeksi staf di ruang mawar, peningkatan 3 kasus dalam 24 jam, rekomendasi, lakukan investigasi kontak segera. AI di sini jadi penjaga yang nggak pernah tidur. Oke, itu jauh lebih konkret. Tapi ini munculin kekhawatiran baru. Di dunia nyata, ada resiko alarm fatigue atau kelelahan sama peringatan kan? Kalau manajer keseringan dapat notif merah, lama-lama bisa diabaikan. Pertanyaan krusial. Sistem peringatan yang baik itu nggak cuma teriak bahaya, tapi juga ngasih tingkatan prioritas. Disitulah peran AI risk scoring tadi. Persis, sistem yang cerdas bisa bedain mana asam, mana api. Kenaikan 1 kasus infeksi kulit mungkin cuma email laporan harian level rendah, tapi lonjakan 3 kasus infeksi napas di 1 unit dalam sehari, nah, itu peringatan level tinggi. Bisa via SMS atau bahkan telepon otomatis. Paham. Jadi bukan cuma bangun alarm, tapi juga termostatnya. Sekarang, saya lihat di materi ini mereka pakai istilah unik buat metode belajarnya. Antinormi. Hahaha, iya. Ini buat audiens direktur rumah sakit loh. Berani juga. Maksudnya apa ini? Antinormi itu sinyal. Sinyal kalau mereka mau lepas dari citra pelatihan korporat yang kaku. Substansinya, mereka janji nggak ada hafalan atau teori kosong. Gantinya? Gantinya 3 hal praktis. Studi kasus dari RS di Indonesia, prompt AI yang siap pakai, dan template. Dari dokumen sampai dashboard. Tujuannya peserta pulang bukan dengan kepala penuh teori, tapi dengan tas penuh perangkat yang bisa langsung dipakai besok pagi. Oke. Melihat ini semua, saya jadi kepikiran. Kursus ini kan ngajarin cara membangun sistem ini dari nol. Kenapa harus repot-repot bangun sendiri? Di luar sana kan banyak vendor yang jual software manajemen risiko AI yang sudah jadi. Kenapa nggak beli aja? Versus buy. Betul. Beli solusi jadi, dari vendor memang lebih cepat implementasinya. Ada support teknis. Tapi, ada tapinya. Biayanya seringkali langganan tahunan yang mahal. Dan kita jadi terkunci di ekosistem vendor itu ya? Tepat. Kustomisasinya terbatas.
sulit disesuaikan sama alur kerja unik di rumah sakit kita. Sementara pendekatan bangun sendiri yang diajarkan kursus ini, Walaupun butuh usaha lebih di awal, keuntungannya jangka panjang. Pertama, kustomisasi total. Kedua, kedaulatan data. Data tetap di tangan kita. Ketiga, dan ini yang paling penting, apa itu? membangun kapabilitas internal. Tim kita jadi paham cara kerja AI, cara bikin prompt efektif. Ini investasi pada SDM. Kursus ini kayaknya bertaruh. Bagi banyak RS, membangun kapasitas internal itu lebih berharga daripada solusi instan. Oke, masuk akal. Ini membawa kita ke perspektif pimpinan puncak. Dengan semua ini, gimana seorang direktur bisa yakin ini langkah yang aman? Kursus ini kayaknya udah ngantisipasi itu dengan bagian, kenapa ini aman untuk direksi? Bagian itu menunjukkan mereka paham proses pengambilan keputusan di level atas ya. Apa aja poin utamanya? Ada 3. Pertama, sistemnya disebut audit friendly. Semua tercatat, jadi gampang pas pemeriksaan. Kedua, dan ini yang paling krusial menurut saya, sistem ini tidak menggantikan clinical judgment. Nah, itu. Ditegaskan berkali-kali, AI murni sebagai pendukung keputusan, bukan penentu akhir. Poin kedua itu penangkal utama buat resistensi dari para dokter dan tenaga medis. Kalau AI diposisikan sebagai pengganti, pasti ditolak. Tapi dengan bingkai Copilot, AI cuma ngasih data tambahan di panel instrumen. Keputusan tetap di tangan pilot. Dan yang paling penting dari sisi finansial, proses klaim BPJS. Penyelarasan dengan BPJS itu kunci. Ini menunjukkan mereka nggak cuma bicara keselamatan pasien, tapi juga kesehatan finansial rumah sakit. Benar juga. Dengan risiko yang lebih baik, potensi klaim ditolak bisa ditekan. Ini argumen yang kuat banget di hadapan direksi. Tujuannya jelas, presisi, aman di audit, dan siap hadapi penagihan. Jadi, kalau kita rangkum, materi kursus Medika E ini menawarkan pelatihan yang sangat berorientasi pada pembangunan sistem. Bukan cuma belajar AI, tapi membangun arsitektur intelijen risiko. Sebuah lompatan ya? Betul. Lompatan dari proses manual yang statis ke sebuah risk copilot yang terintegrasi dan dinamis. Tepat. Inti gagasannya adalah mengubah manajemen risiko dari sekedar tugas berbasis dokumen yang reaktif menjadi sebuah strategi berbasis data yang proaktif, mengubahnya dari beban administratif jadi keunggulan kompetitif. Suka dengan frasa itu. Kalimat ajakan di akhir materi mereka merangkum semuanya dengan kuat banget. Manajemen risiko bukan soal dokumen, ini soal kendali. Sebuah pernyataan yang menggeser paradigma. Dan sebagai penutup, ada satu hal untuk Anda renungkan lebih jauh dari semua yang kita diskusikan. Silakan. Kursus ini kan fokusnya di manajemen risiko. Tapi coba bayangkan, kalau sebuah rumah sakit berhasil membangun arsitektur Copilot ini, dengan dashboard real-time, peringatan dini, dan tim yang terampil, ini memunculkan pertanyaan strategis yang lebih besar. Apa perbatasan selanjutnya? Maksudnya? Setelah berhasil mengendalikan resiko, bisakah arsitektur dan kapabilitas yang sama ini dipakai buat optimalisasi alur pasien? Atau memprediksi kebutuhan tempat tidur? Mengelola rantai pasok obat? Mungkin pertanyaan sesungguhnya bukan cuma tentang bagaimana mengelola resiko, tapi apakah ini adalah langkah pertama menuju sebuah sistem manajemen rumah sakit yang sepenuhnya ditingkatkan oleh AI?